Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najmatul Arsyah Putri, berasal dari Prodi Kesehatan Masyarakat Jalur Khusus, Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membahas tentang pernikahan dini dan dampak bagi remaja. Perkawinan adalah akad yang memberikan faedah kebolehan mengadakan hubungan keluarga atau suami istri antara pria dan wanita. Tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Imam Al-Ghazali, tujuan perkawinan antara lain 1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan, 2. Memenuhi hajat manusia, menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab, menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal, 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 berbunyi, 1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. 2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud Pasal 1, orang tua pihak pria dan atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Faktor pendorong terjadinya pernikahan dini menurut Maria Ulfa Subadio dan Holean, yang pertama yaitu masalah ekonomi keluarga. Yang kedua, orang tua dari gadis meminta prasyarat kepada keluarga laki-laki apabila mau menikahkan anak gadisnya. Yang ketiga, keinginan segera mendapatkan tambahan anggota keluarga. Yang keempat, tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk pernikahan dini bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya. Faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat yaitu yang pertama, faktor ekonomi. Beban ekonomi pada keluarga seringkali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya dengan harapan beban ekonomi keluarga akan berkurang. Yang kedua, faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Yang ketiga, faktor orang tua. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah sehingga pola pikir orang tua pun bersifat pasrah dan menerima. Yang keempat, faktor adat istiadat. Menurut adat istiadat, pernikahan sering terjadi karena sejak kecil anak telah dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Yang kelima, faktor married by accident atau MBA. Seketat apapun orang tua melindungi anaknya dari dunia luar, tetap saja akan kena imbasnya walau sedikit. Hamil di luar nikah adalah akibat yang sering terjadi karena pergaulan bebas. Karena malu dan dianggap aib, maka orang tua akan menikahkan anaknya yang masih sekolah tersebut. Dampak dari pernikahan dini ini adalah yang pertama, segi fisik. Pelaku pria belum cukup mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan keterampilan fisik untuk memperoleh penghasilan dan mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya. Bagi pelaku wanita, akan dihadapkan pada pekerjaan rumah tangga yang tentu saja menguras tenaga terutama apabila mempunyai anak. Yang kedua, segi mental. Pelaku belum siap bertanggung jawab secara moral pada setiap apa saja yang menjadi tanggung jawabnya. Yang ketiga, segi kesehatan. Pasangan ini rentan dengan resiko yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, seperti kematian ibu maupun kematian bayi, serta rendahnya derajat kesehatan ibu dan anak. Yang keempat, segi kelangsungan rumah tangga. Kedewasaan yang kurang matang, labilnya emosional, serta tingkat kemandirian yang rendah menyebabkan peluang perceraian semakin besar.
Yang kelima, segi pendidikan. Semakin muda usia menikah, maka semakin rendah tingkat pendidikan yang dicapai oleh sang anak. Yang keenam, segi domestik. Ketidaksetaraan gender merupakan konsekuensi dalam pernikahan anak. Yang ketujuh, dampak terhadap suami atau istri. Perkawinan usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Yang delapan, dampak terhadap anak-anaknya. Bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur 20 tahun, apabila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada kandungannya. 9. Dampak terhadap masing-masing keluarga. Mengakibatkan bertambahnya biaya hidup dan yang paling parah lagi, akan memutuskan tali kekeluargaan antara kedua belah pihak. Nah, untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh perkawinan di bawah umur, maka dapat dilakukan pencegahan dengan melaksanakan beberapa langkah, misalnya, yang pertama, melakukan sosialisasi tentang dampak pelaksanaan pernikahan dini ini. Yang kedua, menjelaskan pada masyarakat tentang hakikat pernikahan. Hal ini dapat dicapai dengan memaksimalkan lembaga pemerintah dan swadaya masyarakat, serta meningkatkan kerjasama dengan lintas sektor. Baiklah, itulah penjelasan saya tadi tentang pernikahan dini dan dampaknya bagi remaja. Semoga penjelasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.